Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube saya, Krisna Tauhid. Oke teman-teman, kali ini saya mengalami kejadian yang kurang enak ya. Dan sekaligus saya buat konten, buat pengalaman saya, sekaligus buat teman-teman sekalian yang baru belajar seperti saya ini. Oke, jadi 4 hari yang lalu itu saya sudah kedatangan telur jangkriknya dan sudah menetas di hari ketiga teman-teman. Jadi telur jangkriknya itu datang misalnya hari ini, terus hari ketiga itu baru menetas. Nah ini saya sudah beli lagi, jadi untuk paketnya seperti ini ya, pembeliannya seperti ini. Dapatnya untuk buktinya di sini ada pouch bekas untuk telur jangkriknya. Jadi telur jangkriknya itu sudah menetas sekitar 30%, terus saya sebar di atas ini ya, di atas ini. Dan saya itu pengen nganu ilmu baru gitu guys, maksudnya kalau kata teman saya kan, senior saya itu ditaruh di bawah terus di atasnya tutupin lagi. Tapi kemarin kan saya juga sudah telat ya, karena bangunnya kesiangan. Itu saya cek sudah banyak banget yang menetas. Nah ini tinggal sisa-sisanya. Ini sisa-sisa telur jangkrik yang menetas di hari terakhir, di hari kelima. Jadi hari ketiga, 4, 5 itu baru menetas semua ya. Di hari keempat itu sudah saya sebar karena sudah 50% pada menetas, terus saya sebar. Dan di hari ke-6 atau sebelum seminggu itu jangkriknya itu sudah pada jalan-jalan sampai kemana-mana. Dan itu belum saya kasih gedebok pisang atau batang pisang gitu guys. Jadi saya ngide nggak tak kasih batang pisang, cuma saya semprot aja, dan saya kasih kangkung untuk menjaga kelembapannya di kotak ini. Mungkin kangkungnya itu terlalu sedikit atau kurang banyak, tapi pas hijau itu juga sudah kelihatan banyak ya. Terus di hari ke-7 itu malamnya sekitar jam 3 pagi itu jangkrik-jangkriknya itu sudah memenuhi ini ya, memenuhi di triplek ini. Bisa kalian tonton di video sebelum ini guys. Jadi sudah saya upload. Jangkriknya itu nyenengke guys, bahasa Jawanya ngono. Nyenengke bagi pemula gini, karena jangkriknya sudah menetas. Terus di jam setengah 12 itu saya baru bangun ya, bangun jam 11, setengah 12 itu saya cek jangkriknya itu pada ini guys, pada nggak kuat gitu ya. Jadi di tiup itu pada jatuh atau berhamburan. Lah itu saya lihat kenapa kok nggak jalan-jalan, itu apa mungkin pingsan atau gimana. Terus saya semprot lagi dan saya tambahin untuk kangkung dan sentratnya ini di atasnya ini. Mungkin yang atas ini perlu makanan ya, jadi baru menetas ini sudah mati guys. Jadi ini jangkrik yang sudah menetas tapi langsung mati. Oke, usut punya usut. Yang pertama itu karena tempatnya ini kalau siang itu terang guys, jadi harus penutup yang pertama itu. Terus saya mikirnya kalau saya kasih penutup suhunya akan tambah panas, karena di hari ke-6 itu suhunya itu sudah panas guys. Jadi untuk kelembapannya itu mungkin kurang atau gimana, saya juga nggak tahu. Masalah yang kedua itu ya tadi ya, jadi panas itu tadi. Terus yang ketiga, untuk ketika kecil itu ada yang ngomong etrenya itu ditata bertidur gitu guys, jadi bisa makanannya bisa rata. Ada yang ngomong berdirikan seperti ini supaya pertumbuhannya itu bisa maksimal dan juga menjaga sirkulasi udara. Nah kan saya mantepnya itu yang ditata gini guys, jadi kan sirkulasi udaranya tuh enggak pengap atau enggak panas di bawahnya ya. Kalau di tenggorokan itu mungkin bisa panas, pikir saya gitu guys. Jadi karena panas itu ya. Terus setelah
saya pikir-pikir sepertinya ini ada yang salah, karena sore hari itu jangriknya pada mati semua teman-teman. Ya bisa kalian lihat sendiri, ini mati semua. Telur 1 kilo mati semua guys, ya, mati semua, nggak ada yang tersisa. Ya itu sekaligus untuk pengalaman buat saya, dan kalau bisa jangan sampai keulang lagi buat saya dan teman-teman yang baru belajar, biar nggak mengalami kejadian seperti saya ini. Terus jam 3 sore itu saya WA teman saya suruh kesini, terus saya suruh mantau, dan saya disarankan untuk coba untuk X-ray-nya itu ditidurkan, karena ini fix kematian karena panas atau suhunya itu panas. Karena di sini itu kalau jam 9 sampai jam 12 itu panas banget guys, karena jam 1 itu turun hujan gitu ya teman-teman. Jadi oke, mungkin saya akan coba. Ini saya akan tata ulang kembali, dan ini akan saya tetaskan lagi, nanti saya unboxing juga, baru datang tadi pagi. Ini akan saya tata lagi. Terus kata beliau itu jangan sampai telat nyemprot. Jadi saya sudah beli untuk suhu termometer itu ya, kelembapan dan suhu udara. Mungkin nanti akan saya tambahkan exhaust fan kipas di ventilasi untuk menjaga suhu ruangan, dan untuk menjaga kelembapannya nanti kita akan rajin-rajin menyemprot aja guys. Kita usahakan untuk bangun pagi. Jadi ya teman-teman, jadi kata teman saya itu fix kematiannya karena itu guys, kepanasan. Terus yang kedua, kalau suplai makanan itu sudah sangat cukup, dan permasalahan yang kedua itu penataan X-ray ini menimbulkan tempat yang gelap itu kurang banyak buat jangkrik, karena jangkrik kecil itu menyukai tempat yang gelap dan lembab gitu ya teman-teman. Lembab itu bukan berarti basah ya teman-teman, jadi kalau basah itu nanti dia juga mati. Dan setelah saya cek pelajari di Mbah Google gitu ya, karena minimnya literasi ya, ujung-ujungnya di Mbah Google itu bisa bertahan di suhu 24 sampai 32, katanya 32. Padahal di sini kemarin cuma 33, 34 itu sudah mati semua. Berarti untuk saran saya ya 25 sampai 28, 29 itu sudah mentok. Mungkin saya akan menjaga untuk suhu kotaknya segitu, dan akan saya rajin-rajin menyemprot dengan saya kasih vitamin mungkin ya. Kalau misalnya jangkrik ini kurang berkualitas, saya akan tambahin untuk vitamin, karena kemarin belum saya kasih vitamin ya, cuma air biasa, air kan. Oke, ini akan saya tata ulang, saya akan bersihkan dulu. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya tata ya, sekaligus ini saya mencoba atau uji coba lagi. Ini hanya yang tengah yang saya kasih media tidur, yang pinggir ini tetap berdiri ya. Ini nanti kertasnya itu sebagai alas dan sebagai penutup atasnya, nanti besok biarkan situ aja. Oke, sekarang kita lanjutkan unboxing dulu untuk telur jangkriknya. Ini saya ambil dulu untuk cutternya teman-teman. Kita ambil dulu cutternya, kita langsung saja unboxing, karena ini sudah 3 hari kayaknya pengiriman guys, kalau nggak salah ya. Jadi telur jangkrik ini diperkirakan menetas seminggu dari sana, maka ini pengalaman saya kemarin menetasnya itu dari keempat, 5, 6 dan 7 terakhir itu nanti yang penetasan paling terakhir. Oke, jadi nanti kita akan menjaga kelembapan untuk suhu di penetasannya juga. Kemarin kan saya tabur yang penetasan terakhir itu di atas sendiri, itu jadi salah ya, karena kalau kering tuh dia nggak bisa menetas dengan cepat guys, jadi emang harus lembab. Ini untuk packagingnya ini ada embun-embun air, kita harus sesuaikan dengan ini guys. Besok
ini kayaknya datang ya untuk termometer suhunya. Kita akan menjaga dengan baik. Oke, ini saya pesan lagi 1 kilo ya, jadi 2 pouch. Ini kita akan pisahkan menjadi 4 mungkin ya, kita pisahkan menjadi 4 biar nanti penetasannya itu bisa bareng, kemungkinan barengnya itu lebih besar guys, jadi nggak menetas 3-4 hari. Oke, ini kita pakai pouch yang lama ini ya, kita masukkan ke sini. Kita akan menjaga suhunya agar tetap basah dan lembab gini guys. Ini hitungannya basah ya, basah kayak embun gitu. Nah, basah ini ya, bang sengaja dibasahin mungkin. Oke, untuk telur jangkiknya ini masih fresh ya, bagus banget, ini bersih. Ini juga sudah ada yang mulai hitam, nih mungkin akan menetas di hari kedua ya. Kita kira-kira aja karena ini akan menjadi 1 box, jadi nggak perlu di nggak perlu ditimbang. Kalau misalnya kita menjadi beberapa box perlu kita timbang ya, supaya nanti hitungannya itu bisa pas, karena kita niatnya untuk berbisnis teman-teman. Jadi ya insya Allah ada jalan. Bismillah. Oke, ini kegagalan pertama, baru jekur terus gagal guys, tapi saya tidak menyerah, saya orangnya tidak menyerah guys. Kita harus tetap semangat, karena dalam mempelajari sesuatu tuh harus semangat ya guys, jadi jangan putus asa terlalu cepat. Kurang dikit ya, disuntak aja bisa guys. Kita akan simpan gantung gini di suhu ruangan, mungkin beberapa kali kita akan semprot ya kalau pas siang, karena ini pouchnya juga kering yang satu ini ya. Kayaknya kok banyakan ini guys, lebihan dikit guys, kita suntakkan kembali. Jadi kata senior saya tuh kalau jangkriknya telurnya kebanyakan nanti kan dia yang bawah tuh menetasnya paling lama, karena antri, bahasanya tuh kayak antri gitu guys, antri tempat ya. Kita tutup lagi. Oke, belah ini muncul guys, tuh ini nggak bisa gantung dong. Aduh, berat bola. Oke, masih ada 1, gak apa ya. Oke, kita urusi yang 1 dulu guys. Kalau di tutorial yang lain akan diungkep dulu guys, diungkep beberapa hari sampai dia menetas, karena saya takut nanti ya kalau udah pada menetas tidak saya buka, itu nanti resikonya lebih besar. Jadi kita cari ilmu yang rasional dan masuk akal aja guys. Karena kalau di alam kan nggak mungkin juga telur jangkrik itu diungkep. Itu namanya ilmu logika ya. Ya mungkin saya keras kepala mungkin ya, tapi juga ada benarnya juga mungkin. Oke. Sudah cukup. Dah, gimana melu utul. Guys. Oke, di sini kita akan gantungkan di tengah-tengahnya ya. Kita masuk dulu guys. Jadi ini masih ada beberapa jangkrik saya yang masih hidup ya, tapi enggak saya openi.
kita taruh di sini aja. Ini kayaknya aman, nggak apa-apa lah. Di apa di sana ya? Harusnya kayak gini guys, lebih bagus gini ya. Kalau nggak di sana juga nggak apa-apa lah. Cuma 2 harian aja. Oke teman-teman, ini sudah saya taruh itu gantung. Kita tunggu untuk perkembangan besoknya. Mantap. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya cara mengatasi jangkrik yang mati ketika baru menetas. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan sampai terulang pada kalian. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan video yang lainnya. Mantap. See you the next content. Bye bye.